Dalam membangun sebuah brand, sebetulnya goal Anda adalah ada konsep kemandirian. agar jadi sah-sah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana kabar Bang Dedat? Alhamdulillah Ustaz, sudah sampai di Gunung Kidul dengan suasana yang sangat syahdu, disambut dengan air hujan Ustaz. Dan suara semalam apa? Suara jangkrik ya? Jangkrik, suara alami alam lah Ustaz. Yang nggak temukan di Jakarta. Yang tidak ditemukan di Jakarta. Dan harus sering ke Gunung Kidul Ustaz. Masya Allah. Itu bajunya apa itu Bang Dedat? Ini kita dari Rehlatur Ustaz. Jejak Rehla Haramain. Haramain, dua tanah suci. Masya Allah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah saya kedatangan di studio Rumeso TV di Padukuhan Wara, Giri Sekar, Panggang, Gunung Kidul. Ini dengan sahabat saya Bang Dedat. Mungkin jamaah sekalian pernah lihat video-video kami, tapi yang paling viral itu yang video cemen itu ya. Cemen itu Ustaz. Sampai sekarang gak berhenti-berhenti, padahal itu cuma spontan aja. Nah, ini Bang Dedat dengan saya, kita punya travel di sini namanya Rehlatur. Ada ceritanya sendiri lah. Tapi kemarin di bulan Januari kita alhamdulillah memberangkatkan jamaah. Kemarin berapa ya Bang Dedat ya? 39. 39 ya? Iya. 32. Bersama kita 39-an. Oh iya betul. Iya. Bersama kita ya. Kita berdua. Terus ada yang dari Jakarta, Ada yang dari Jogja. ada yang dari Jogja, ada yang dari Jakarta. Perdana itu ya Ustaz ya? Itu perdana itu, alhamdulillah. Ya, lancar ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar. Dan ketika itu musim masih dingin lah. Masih dingin, suasana dingin. Januari. Tapi belum dekat ke Ramadan. Jadi ya kita mau bilang ya ramai, tetap ramai kemarin ya. Ramai Ustaz. Dan padat. Dan banyak yang terjadi pengcancelan hotel, perpindahan hotel yang sempat viral kemarin tuh. Ada yang nggak dapat kamar hotel, nggak ada yang dapat tiket pesawat. Ya dinamikanya umroh lah Ustaz. Banyak masalah. akhirnya kita jadi tahu di situ. Dari situ kita jadi belajar banyak Ustaz. Perdana itu kita belajar banyak bagaimana cara menangani jemaah. Dari mulai mempersiapkan perlengkapan, dari mulai mempersiapkan hotel, dari mulai mempersiapkan pesawatnya. Setelah itu perlengkapan dibawa ke bandara, bagaimana handling bandara, bagaimana handling Jeddah, bagaimana setelah di Jeddahnya terus ke Mekahnya. Kita umroh langsung. Bagaimana ya kalau di Rehla alhamdulillahnya kita itu umroh langsung. Programnya Rehla yang saya lihat adalah umrohnya itu, karena mengutamakan ibadahnya dulu. Nah kita umroh, proses-proses itu ya. Setelah itu bagaimana kita kemarin belajar bagaimana cara masuk hotel di Mekah itu. Di Mekah itu masuk hotelnya tidak sama seperti di kita jam 12 siang atau jam 1. Itu perlu kita ini juga ke jemaah biar paham gitu. Jadi harus diterangkan ke jamaah juga bahwasanya ini masuk hotelnya jam sekian. Masuk hotel jam sekian. Kalau biasanya jemaah di Indonesia nih masuk hotel jam 1, kalau di sana pada maghrib itu baru fix kamar itu. Dan semua travel sama. Apalagi peak season, peak season itu ya nggak mungkin, ya hampir rata-rata seperti itulah ya, karena nggak, jam 4 itu paling susah lah, maghrib itu paling aman dan nyaman lah untuk masuk hotel itu. Iya. Akhirnya kita sampai umrohnya pun kita suruh jamaah istirahat dulu. Ya, contoh kita kemarin kita sampai baru tengah malam ya. Baru tengah malam. Istirahat dulu, tengah malam baru kita melakukan prosesi ibadah umrohnya. Alhamdulillah selesai pagi. Pada subuh kita subuh itu selesai gitu. Langsung melaksanakan sholat subuh di Masjidil Haram. Sebenarnya menguntungkan juga karena orang akhirnya sholat subuh juga di Masjidil Haram. Di depan loh itu. Di depan ada yang di depan lihat Ka'bah langsung. Iya, lihat Ka'bah langsung. Karena proses dari umroh ke sholat subuh itu karena kita masih ada yang sedang tawaf, ada yang sedang sa'i. Jadi mendapatkan ya suasana sholat subuh di depan Ka'bah gitu, Ustaz. Iya, itu suasananya yang nggak bisa ini. Kalau kita mungkin
awal habis isya itu, ya nggak dapat sholat subuh lah, karena orang sudah selesai mungkin jam 1, mungkin nanti subuhnya ada yang bangun, ada yang tidak. Itu suatu hikmah luar biasa itu. Nah berarti yang kemarin itu ada masuk hotel, terus kendala hotel ada itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah memastikan jam berapa masuk kamarnya itu gitu kepada jemaah. Sebaiknya menyampaikan ke jemaah lebih amannya itu ya bisa masuk hotel tuh antara asar sampai maghrib, itu baru maghrib lah ya Ustaz. Maghrib ya. Ya maghrib itu. Nah terus setelah itu pembagian kunci kamarnya. Jadi jemaah sudah diinformasikan dia di kamar berapa, bersama siapa. Jadi ketika dia sampai maghrib itu kunci kamar sudah dipegang. Setelah itu koper menyusul datang ke kamar atau si koper sudah di depan pintu kamar. Nah ini butuh extra handling Ustaz. Butuh handling ya. Ya handling. Nah, tapi yang tadi yang cerita hotel-hotel di cancel itu dari kita sendiri kemarin. Alhamdulillah ini suatu pelajaran buat kita kemarin itu Ustaz. Masalah meng-cancel hotel ini sebenarnya jadi gini. Mungkin nih dari pihak travel bekerja sama dengan agen yang menghubungi ke hotel untuk melakukan pembayaran. Nah saat ini yang harus kita butuhkan adalah confirmation letter. Confirmation letter ini surat konfirmasi yang sudah kita pegang kalau kita ingin menginap di hotelnya. Itu pegangan kita, confirmation letter itu harus kita pegang sebelum berangkat umroh itu. Pihak travel sudah megang konfirmasi letter itu paling penting Ustaz. Konfirmasi letter untuk hotel, konfirmasi letter untuk si pesawat, semuanya butuh konfirmasi dan itu pegangan kita Ustaz. Oke. Dan dua ini penting sekali ya, hotel dan pesawat tadi. Iya, hotel dan pesawat tadi. Emangnya waktu nyusun program ini, jadi ini yang di target utama dulu sebelum yang lain-lainnya ya? Iya. Sebelum visa macam-macam. Jadi pertama kita kalau mau berangkat lah, apa yang Bang Dedat dipikirkan? Pertama pastikan dulu tiket pesawatnya Ustaz. Hotel ada tapi nggak dapet tiket pesawat ya nggak berangkat Ustaz. Oke. Setelah ada tiket pesawat baru mengkonfirmasi hotelnya Ustaz. Oke. Nah itu. Nah setelah dapat hotel itu paralel semua harus visa. Itu semua. Apa istilahnya itu? LA namanya. LA. LA sana visa di sana. Singkatan dari? Lens Arrangement. Jadi itu butuh tanggung jawab Ustaz. Kalau masalah amanah ya wajib ya Ustaz ya. Harus amanah itu wajib. Tapi kita butuh tanggung jawab. Kenapa? Karena setiap ada sebuah perubahan apapun. Contoh Ustaz. Contoh kemarin yang hotel. Hotel kemarin kita kalau ada perubahan hotel sampaikan. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang menaikkan harga. Kita sudah menetapkan harga sekian, tiba-tiba terjadi lonjakan harga hotelnya. Jadi kita juga harus sampaikan. Dari pihak mereka yang naikkan sendiri. Dari pihak mereka menaikkan harga tiba-tiba melonjak. Padahal kita sudah bayar apa? DP gitu? Iya, udah bayar DP, sudah tanda jadi. Nah itu juga harus disampaikan ke jemaah. Semuanya harus disampaikan. Ada perubahan jadwal apapun harus disampaikan kepada jemaah. Tidak ada satupun yang ditutupi. Dan yang paling utama adalah Ustaz, untuk mengkonfirmasi ini atau berkomunikasi ini dengan jemaah, memaksimalkan grup WA Ustaz dengan jemaah. Ini sebuah pelajaran yang harus kita dapat kemarin di bulan Januari itu, memaksimalkan grup WA yang dibuat itu Ustaz. Apapun informasi itu harus disampaikan di grup WA itu. Pembagian kamar gitu Ustaz, atau juga pembagian, semuanya harus disampaikan. Nah kemarin itu kita juga dapat, nanti mungkin terakhirnya mungkin saya tip dan trik buat jemaah dan travel, harus double yang dari pelajaran yang kita dapat dari Asatiza kemarin. Nah itu mungkin terakhir nanti. Berarti tadi ini intinya hotel fix, terus pesawat fix, yang lain tadi lens arrangement, terus semuanya itu butuh tanggung jawab. Terus ketika di lapangan, ini sudah di lapangan nih Bang Dedat. Jadi semua sudah fix. Sekarang kita kan jalani, itu butuh mutawif. Tour leader juga dibutuhkan. Tour leader itu dari tanah air. Dari tanah air.
tour leader dari tanah air. Nah, kebanyakan dari kita itu tour leader berdampingan dengan itu Ustaz, pembimbing yang membawa jemaah ini harus sering berkomunikasi. TL dan pembimbing jamaah. Ya, pembimbing jemaah yang dari Jakarta ini. Ya. Ustadznya. Oke, berarti TL itu sendiri, pembimbing sendiri. Iya, tour leader sendiri. Jadi berkomunikasi lah sebelum nanti bertemu dengan mutawif yang ada yang sudah disiapkan di sana, Ustaz. Oke. Menyerahkan jemaahnya, jemaah ada berapa ini. Dari umroh kemarin itu pelajarannya apa untuk TL, pembimbing dan mutawif? Catatannya apa, Bang Didat? Maksudnya biar orang tahu. Tanggung jawab jelas. Ini harus dikomunikasikan. Komunikasi penting ya. Ya, dikomunikasikan sebelum berangkat antara mutawif yang di sana dengan pembimbing yang di sini. Oke. Jangan sampai pembimbing di sini baru tahu, oh ini toh mutawif yang di Madinahnya. Oh ini toh mutawif yang ada di. Jadi untuk menyamakan ini ya dulu, menyamakan semua programnya itu nanti, Ustaz. Dan ini yang bisa dianggap remeh. Kaget kita ketika sampai di Madinah, kok seperti ini? Kok mutawif seperti ini? Kok kegiatan seperti ini? Jadi kita terkaget-kaget dibuatnya gitu kan. Nah, agar terkaget-kagetnya ini itu karena tidak adanya komunikasi. Oke. Tidak adanya komunikasi sebelum keberangkatan, siapa mutawif kita di sana. Kami akan membimbing, kami yang akan menyampaikan. Kenapa? Karena ini menyangkut dengan ibadahnya nanti. Apabila mutawif dan pembimbing atau tour leader tidak menyampaikan dan saling berkomunikasi, terjadi miskomunikasi, ibadah tidak sesuai dengan tuntunan, dan ini yang paling bahaya, Ustaz. Oke. TL, tour leader dengan pembimbing dan mutawif, tugas masing-masing bedanya apa? Ustaz. Nah, kalau pembimbing itu kan udah di Jakarta, itu sudah tahu dengan jemaahnya. Oke. Bisa jadi ketika manasik, pembimbing sudah menyampaikan tuh, kan manasik udah kenal dia. Ya kan. Kalau tour leader yang akan mengatur jamaah, kalau ada kebutuhan jamaah, berkomunikasi dengan pembimbing bahwa jemaah kita ada yang sakit, bahwa jemaah kita butuhnya ini, dan menjembatani komunikasi dengan pihak-pihak yang dibutuhkan di bandara, seperti handling bandara, itu tour leader yang bekerjanya juga gitu. Dengan pihak maskapai nanti sebelum berangkat tuh tempat duduk, ini bagian depan, bagian ininya, tour leader ikut membantu. Kadang-kadang kan tidak semua orang sudah pernah naik pesawat, Ustaz. Tidak semua orang bisa membuka pintu kamar mandi pesawat. Oke. Itu hal sepele, Ustaz. Orang dari desa mau naik pesawat, nggak tahu cara naik pesawat. Ini fungsi tour leader sangat penting dan harus bekerja dengan hati bagaimana melayani jemaah ini. Ya, contoh terkunci di dalam kamar mandi, terkunci di dalam WC karena tidak tahu cara ngebukanya. Ini tour leader menyampaikan. Termasuk juga nanti di dalam pesawat bagaimana kita sholat subuh jam berapa, kita sudah pasang ikram, kita sudah pasang niat. Ini selain pembimbing bekerja sama dengan tour leadernya. Ini fungsinya kerjasama antara tour leader dan pembimbing. Ini sangat penting, Ustaz. Nah ini bekerjalah melayani jemaah itu karena kita melayani tamu-tamu Allah, Ustaz. Oke. Kalau mutawifnya? Nah, mutawif yang di sana itu kegiatan-kegiatan selama di lokasi di Mekah, di Madinah. Contoh untuk membimbing, bisa bekerja sama dengan pembimbing yang sudah di Jakarta ini untuk membimbing jemaah selama proses umroh, sa'i, tawaf, dan memastikan kegiatan-kegiatan yang contoh kan travel ini punya kegiatan-kegiatan city tour. Nah, mutawif harus menguasai lokasi-lokasi yang akan disampaikan. Selain bekerja sama dengan pembimbing ya, kadang-kadang kan pembimbing ini lebih paham juga lokasi karena pembimbingnya dari tanah air ini lulusan Madinah, lulusan Umur Qura, jadi dia paham. Jadi, nah si mutawif menguasai ini kita sedang berada di mana. Karena sirah ini sangat penting untuk cerita ini sangat penting untuk kenyamanan jemaah, Ustaz. Pelajaran sirah Nabi ya? Iya, karena pelajarannya kita di mana nih? Dia dari Gunung Kidul sampai di Mekah dia nggak tahu di mana apa nama tempatnya ini. Nah ini fungsinya mutawif menyampaikan
kita berada di ini, kita berada di Gua Hiro, kita berada di ini, itu mutawif itu sebaiknya harus menguasai medan yang di sana, Ustaz. Oke. Nah, Yaitu TL, terus pembimbing dan mutawif. Di pembimbing dan TL itu nanti dari tanah air, mutawif kita ketemu di sana. di sana. Oke. Nanti tim handling sendiri lagi. Oke. Nah, kalau berbicara handling, itu ada handling. Kita nih mau tangani handlingnya di mana? Di bandara mulai keberangkatan, contoh jemaah kemarin rehla. Rehla itu alhamdulillah Ustadz, handling dari bandara Jogja itu sudah kita bantu. Mereka masuk lounge kita siapkan. Iya. Masuk lounge, setelah itu koper-kopernya kita siapkan semuanya. Nyampe di Bandara Soekarno-Hatta sudah kita sambut. Dan koper-koper sudah kita urus. Artinya jemaah ketika sampai di Jakarta, handling kita sudah siap melayaninya. Dan jemaahnya kita masukin ke hotel kemarin. Karena kan kita baru Karena nunggunya lama. Jadi kita sampai jam 2 ya. Jam 2 malam kita masukin ke hotel karena perbedaan. Tapi kalau di pas-pasan waktunya juga menakutkan juga. Kadang-kadang delay yang di Jogja, di sananya pas waktu. Iya. Jadi umumnya tuh 3 jam, Zat. 3 jam tuh sudah ada di bandara, sudah diperiksa semuanya, dokumen-dokumennya. Nah itu, Zat. Jadi tim handling, ada tim handling bandara keberangkatan, ada tim handling yang di Jakarta. Nah handling yang di Jakarta ini yang di ini itu mengurus seluruh keperluan jemaah, Ustaz. Kopernya, apanya. Nah di situ juga fungsinya tour leader juga itu. Jadi intinya nih butuh komunikasi nih. Butuh komunikasi dan kerjasama antara pembimbing dengan tour leader sebelum keberangkatan. Nah kalau kita, Ustadz Abdul berapa orang bawa jemaah? 35 orang. Berapa dewasa? Berapa anak-anak? Itu harus paham itu, Ustadz. Ya. Ya. Terus handling yang di sana di Mekah? Handling di Jeddah ya? Handling di Jeddah itu kemarin itu karena di Jeddah itu mereka sudah ada sendiri tim handling dari tim bandaranya, Ustadz. Jadi kita nggak ikut campur lagi. Tour leader menyampaikan kepada tim bandara bahwa kami jemaahnya kopernya ada sekian, ini sekian, warnanya ini, kodenya ini, tasnya ini semua. Nanti mereka tim handling yang di bandara yang mengatur semuanya, Ustadz. Karena petugas kita sudah nggak boleh mengatur itu. Karena itu sudah punya tim khusus dari bandara sana, Ustadz. Selama di Mekah itu satu dengan yang di Jeddah sama? Apanya? Handlingnya? Nah, beda ketika setelah koper nyampe di Bandara Jeddah, langsung dimasukin ke dalam mobil jamaah. Nah, di sini juga perlu disampaikan ke jamaah bahwa kita sedang menunggu koper. Disampaikan ke jamaah bahwa tim handling yang Bandara Jeddah ini itu adalah tim khusus dari bandara. Nah nanti dimasukinlah ke dalam bus kita, dicek sama tour leader kita, tim handling kita juga di sana ngecek. Nah jadi ini ada tim handling bandara dari Saudi dari di sananya, sama tim handling yang dari kita, Ustaz. Iya. Oke, setelah ini barulah kita berangkat. Mau pergi makan dulu kah? Mau langsung ke mana dulu kah? Makan di Jeddah ya. Makan di Jeddah. Kemarin kita sempat makan di Jeddah ya tadi. Kita makan Romansia. Jadi itu inilah kita menandakan bahwa kita sudah sampai di tanah Arab, makan di Romansia, makan bahasa Arab gitu. Ya. Terus habis itu handling inilah yang bawa ke hotel di Mekah. Handling ini bawalah ke Mekah. Berdasarkan dari manifest penumpangnya yang kita berapa jemaah. Nah kan kita itu sudah diatur tuh, Ustaz. Si fulan dengan si fulan kamarnya, ada paket yang berempat, paket yang berdua, dan paket yang bertiga. Nanti dibagi itu baru bawa ke hotel. Nah itu pun sudah kamar sudah dibagi. Ya. Oke. Ya terus nanti sudah selesai di Mekah, antar lagi ke Madinah. Kemarin kita dari Mekah ke Madinah kereta. Kereta. Nah, tapi nanti tas-tas itu sudah
nyampe lah di Madinah sendiri. Ya. Lewat bis kan. Ya. Di Madinah nanti ditangani di situ, di hotel, kemarin di Sofitel ya. Ya. Terus kemarin di Mekah di Mekah kita di Sofo Al-Maqam. Sofa Al-Maqam. Bintang 5 di Zam-Zam Tower juga. Zam-Zam Tower juga. Terus habis itu di Madinah itu Di Sofitel. ditangani di situ oleh handling sampai nanti kepulangan kita kemarin balik lagi ke Oke. Jeddah ya. Nah, Pakai kereta lagi kemarin. kereta. Ini buat tip untuk ke kereta. Tips untuk Naik kereta. oh naik kereta. Tip naik kereta ini perlu dipikirkan juga. Ya, perlu dipastikan juga. Jangan jam mepet datang ke stasiunnya. Karena kita akan mencari turunnya, diperiksa ketika kita datang ke sana, ke stasiun. Dia kebijakannya berubah-ubah. Ada yang sudah rombongan boleh masuk, ada yang satu-satu. Iya. Satu kayak kita kemarin, ada yang depan kita rombongan boleh masuk langsung. Tapi kita ada satu-satu diperiksa tiket. Nah, pastikan sebaiknya, menurut saya kemarin itu, dari pengalaman kemarin, pastikan jemaah itu sudah memegang print out-nya tiket. Itu lebih nyaman. Print out-nya. Ya, lebih nyaman. Jangan pakai PDF. Nah, jangan pakai PDF. Karena apa? Handphone, ngebuka handphone, cari lagi tiketnya. Cari lagi. Ribet orang di belakang. Cari tiket. Wah, mana tiket kita kok belum? Di mana ini PDF-nya? Ribet. Jadi buat jemaah tuh nyaman, print lah. Mungkin ada satu orang yang duluan sudah pergi ke stasiun dari tim handling kita untuk ngeprint tiket. Dan pastikan nama di tiket kereta sama di paspor itu sama. Begitu juga dengan di tiket pesawat. Pastikan semua itu sama, tiket itu semuanya. Karena hal-hal sepele seperti ini akan membuat terjadinya keterlambatan. Untuk meminimalisir keterlambatan itu gitu. Oke. Jadi tipnya itu adalah kemarin itu jangan ada lagi handphonenya. Namanya orang di Jakarta kan masing-masing orang pegang handphone berbeda-beda. Passwordnya lupa, mau buka itu, mau buka PDF tiket. Wih, berapa ini tiket password saya? Udah stres dulu. Waktu mepet. Udah masuk, naik, turun lagi. Terus yang paling utama, pastikan itu keretanya menuju Madinah. Kita karena dari Mekah menuju Madinah ya. Ke Madinah. Kemarin sempat kejadian kita salah naik kereta. Keretanya nggak jalan yang itu, tapi Iya, penumpang. padahal di belakang. Padahal keretanya di belakang. Padahal keretanya di belakang tuh. Nah, itu hal-hal sepele seperti itu. Kenapa? Tidak ada yang salah sebenarnya. Cuma karena capek gitu. Capek, fisik lemah. Nah, jadi kadang-kadang salah naik kereta. Jadi pastikan itu tiket itu sudah di print. Jadi semua nyaman. Karena kredit, Ustaz. Karena jam-jam kredit ini, jam-jam yang kesibukan luar biasa nih. Tingkat kegiatan yang tinggi seperti itu. Belum lagi ada yang keterlambatan. Belum lagi koper, ngurus ini. Jadi butuh betul-betul pastikan tiket pesawat sudah dipegang. Tiket kereta sudah dipegang. Ini ya, bentuk fisiknya. Jangan mengandalkan PDF. Walaupun bisa, itu mungkin buat yang private bisa sendiri. Tapi kalau kita buat rombongan, sebaiknya pastikan print tiket kereta sudah di print out dan jadi nyaman ketika di scan-nya, dan kita nggak perlu heboh di sananya. Oke. Terus tadi ada tips dan trik lagi? Ada yang ini? Ya, biasanya terus jangan takut lihat petugas itu gitu. Kita ini melihat orang yang bukan dari bangsa kita tuh kayak kok gimana, seolah kita nih mau diperiksa. Enggak kok, kita aman-aman saja. Kita dokumen kita lengkap. Intinya kita mau ibadah kok. Kita nih mau ibadah ke tanah suci itu. Oke. Ya kan, jadi nggak usah takut lihat dia ada askar. Dia ngapain? Santai saja. Kan kita mau ibadah. Nggak ada yang salah juga. Kalau perlu komunikasi mereka, tolong dibantu saya. Ini saya kesulitan. Mereka senang kok mau ngebantu itu. Terakhir Bang Dedat, untuk jamaah ini, kalau kan tadi kita bahas manajemennya ya, yang ini memang jarang sekali pihak travel bahas seperti tadi itu. Nah, sekarang dari sisi jamaah nih, apa tipsnya supaya jamaah itu bisa memilih paket yang nyaman untuk dia, yang pas juga dengan budget dia? Nah, ini penting sekali. Yang pertama, pastikan itu paket itu sesuai dengan kebutuhan dan finansialnya. Ya, dia mau berangkat
mau hotelnya dengan mulai dengan tiket pesawatnya, hotelnya, itu harus dipastikan dengan semua kemampuannya. Dan pihak travel sudah harus menjelaskan kepada jemaah hotelnya di mana, jarak hotelnya berapa. Jangan sampai juga dia bayar murah tapi berharap berharap di depan, nggak bisa juga. Berharap di jam-jam tawar. Iya, berharap nggak bisa juga. Karena orang Indonesia nih, berapa jauh jaraknya dari Mekah? Berapa jauh? Dari Masjidil Haram. Berapa jauh deh? Lah, kita ini mau jauh-jauh dekat, mau gimana sih, mau ibadah. Kita mampunya membayar ibadah sesuai dengan kemampuan kita ini gitu. Ya, kita harus terima itu gitu. Jangan pihak travel disalahkan. Wah, ini 1 kilometer dari bandara, dari ini. Lah, kita mampu cuma bayar segitu. Kalau mau dekat di Zamzam Tari ya kita harus bayar mahal. Nah, itu harus dijelaskan kepada jemaah. Jarak hotel, tempat hotel itu, ya kan? Makanan nih. Orang Indonesia kan kadang komplain makanan gitu. Ya harus sampaikan, ini kita di tanah orang, kita nih mau ibadah. Nah, nanti mungkin terakhir nanti saya akan kasih tip dan trik buat diri kita pribadi semuanya ketika bertanah suci, Ustaz. Oke. Ya. Berarti tadi itu intinya sesuaikan dengan kemampuan finansial Bang Idat ya. Iya, sesuai dengan kemampuan finansial. Dan nanti ya harga mencerminkan jarak juga. Ya, harga itu kan menentukan hasil, Ustaz. Harga juga menentukan hasil. Jangan sampai juga harga, ya kan? Nah, tapi harus disampaikan juga. Wah, ini murah nih. Tapi dia murah, wow, jauh dari hotel Madinah. Kalau mau dekat ya cari depan Zamzam Tore ya bayar 50-an juta ke atas lah atau gimana gitu ya kan, misalnya gitu ya. Bayarlah dengan harga yang lebih gitu. Kalau kita memang sudah niat untuk beribadah, dan kalau memang sudah kita niat ingin mengunjungi Baitullah, kita luruskan niat. Dan tapi ini Bang Idat ya, kalau kita punya kemampuan juga jangan pelit-pelit ya. Jangan susahkan diri kan, betul kan? Kadang-kadang kita ini kemampuannya lebih, kita berhitung untuk pergi ke sana. Kita bisa di Zamzam Tower. Kita bisa sebenarnya Zamzam Tower, tapi terus ketika kita mau cari yang murah nggak sesuai di tower utama. Di mana sih ini? Lah, antum sebenarnya mampu. Ya kalau antum mampu carilah yang. Jangan antum mampu cari paket murah tapi antum berharap dapat lebih, ya nggak bisa juga ya Ustaz ya. Dan relator itu sediakan yang murah. Kalau nggak murah sekalian, kok mahal sekalian. Mahal sekalian. Ya, kita kayak gitu ya. Ya kita di relator kita tanya, Bapak mau di paket yang mana? Justru kalau yang punya kemampuan sarankan yang mahal sekalian, biar nyaman. Biar dia nyaman. Dia mau beribadah senyaman yang dia mampukan gitu. Iya, enak malahan ya. Enak malahan, Bang. Saya mau naik umroh bersama antum. Nah, di relatur bisa menentukan, Ustadz. Di paket-paketnya relatur bisa menentukan. Kami ingin bintang 5 semuanya. Waktunya butuh cuman 3 hari. Bisa, Ustadz? Ya waktu itu kita 4 hari ya. Karena kita sudah pernah melakukan itu umroh 4 hari. Mekah Madinah lagi. Mekah Madinah. Tapi memang butuh fisik dan kerjasama yang solid gitu ya. Fisiknya harus kuat. Jadi kita di relatur menyiapkan paket-paket sesuai dengan kebutuhan jemaah. Oke. Kami mau diberangkat. Private juga bisa. Private juga. Satu keluarga. Perusahaan juga bisa. Karyawan mau dibuatnya. Contoh tadi malam kita meeting dengan, Masya Allah, ada orang yang memikirkan karyawannya. Bang, saya itu ingin memberangkatkan umroh karyawan saya. Biasanya segini. Bisa Bang, kita buatkan bisa. Bahkan satu keluarga juga ya. Satu keluarga juga bisa. 5 orang pun kita berangkatkan. Oke. Nah, artinya carilah paket umroh sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan kemampuan tadi. Sesuai. Jangan susahkan diri juga. Jangan menyusahkan diri juga. Iya kan? Iya. Kalau lebih ya punya kemampuan lebih ya, ada yang dekat ya pilih dekat lah, lebih enak pulang cepat. Balik lagi. Karena mungkin di sini fungsinya, Bumi. Allah akan gantikan ya, Ustaz, gimana anak kurang paham itu. Allah akan gantikan rezeki orang-orang. Ya, tentu dengan yang lebih baik lah. Setiap yang dikeluarkan untuk umroh itu pasti ada gantinya. Nah, itu mungkin Ustaz akan sampaikan sendiri mungkin bahwa orang-orang yang umroh itu Allah berikan seperti apa. Mungkin itu nanti yang jelas kalau di relator ini tinggal 2 poin ini. Nanti yang terakhir yang Bang Dida tadi mau sampaikan terakhir tuh. Ada pembimbing. Yang pembimbing ini insya Allah selain saya ada yang lain. Sudah ada ustaz-ustaz yang lain, Bang Dida ya? Nah, di relator kita itu ada pembimbing-pembimbing yang lain yang ingin kita berangkatkan. Misalnya ada ustaz-ustaz kita yang lain yang mungkin bisa tulis di kolom komentar mau pengen ustadznya siapa.
Bisa bikin ustadznya Ya, siapa? pengen ustadznya siapa silakan. Iya. Kalau memang jadwalnya cocok, oke. Dan sudah ada ustadz-ustadz ini sudah punya Sudah jadwal. ada punya jadwal. Nantikan aja. Nantikan saja. Nanti ada di Instagramnya. Ada di Instagramnya Relatur. Ya. Mungkin cocok ini dengan jadwalnya. mungkin ya. cocok dengan jadwalnya. Tidak cocok dengan jadwal saya. Tidak cocok dengan jadwalnya Ustaz Abdul Twasikal juga nggak boleh. Iya, ada yang lain. Ada yang lain. Mungkin juga ada Bang bisa diusahakan ustadznya dengan ustadz ini. Kalau memang cocok waktunya kita sampaikan. Ya kita sampaikan, ya kan? Karena prinsip di Relatur bagaimana setiap kegiatan di Relatur itu bermanfaat buat umat, Ustaz. Ya. Ya, kami tidak berbicara bahwa kami akan membantu ini, tidak. Kami tidak berbicara tidak akan membantu ini, tidak. Tapi insya Allah setiap kegiatan yang di Relatur bermanfaat buat kemaslahatan umat, Ustaz. Pesantren misalnya, ustadznya misalnya mau berdakwah, tapi kami tidak bisa menyampaikan ini. Oke. Ya, itu insya Allah bermanfaat buat umat, Ustaz. Nah, terus yang terakhir dari Bang Dedat tadi yang belum itu? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kiat-kiat sebelum berangkat umroh. Kiat-kiat sebelum berangkat umroh. Kiat-kiat sebelum berangkat umroh. Yang pertama, luruskan niat. Oke. Itu paling utama. Luruskan niat bahwa kita ingin beribadah. Ada yang ada juga orang, Bang, mau jalan-jalan ke sana. Ya nggak apa-apa juga, sampaikan. Ternyata dia pulangnya ibadahnya lebih gesit daripada orang ini. Nggak bisa juga gitu. Nah, yang kedua, walaupun kita kemarin ada paket jalan-jalannya juga. pakai jalan-jalannya juga. Ada yang mau dia sampaikan, Bang, di travel Abang apakah ada umroh sekalian jalan-jalan? Ya kita buatkan. Ya kan? Karena semua orang kan punya niat dan motivasi berbeda-beda mau berangkat umroh ini. Apalagi dia sudah sering umroh. Apalagi dia udah bolak-balik setahun. Iya. Bang, saya setiap bulan umroh. Sekarang mau buat yang berbeda dengan antum, pengen ini ya silakan juga gitu. Iya. Nah, sampaikan bahwa kita ini ingin beribadah, mengunjungi Baitullah. Dan semuanya harus dipersiapkan. Sabarnya harus double. Sabarnya harus double. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita. Ini sabar nih perlu sekali Ustaz ditingkatkan sabar. Mungkin pembimbing kita harus menekankan penuh kesabaran full. Harus tadi dia punya sabar 1, ya harus double sabarnya. Oke. Yang ketiga, dia jangan gampang shock sedikit apa. Karena kita sedang berada di negara orang lain yang setiap hari kebijakannya berubah-ubah dia. Ya. Artinya sabar. Di negara orang lah. Di negara orang, bukan negara kita. Bukan negara kita. Ya. Negara kita. Ya istilah itu jangan gampang sedikit. Oh berubah takut ya gini, enggak. Karena perubahannya. Tapi yang pertama luruskan niat dan sabar. Oke. Terus siapkan mental di sana tuh seperti apa. Oke. Yang terakhir fisik, Ustaz. Butuh stamina yang prima. Jadi ini buat yang punya uang sekarang ini yang masih muda-muda ini, berangkatlah umroh di waktu lagi kuat seperti ini. Ya, siapkan fisik yang prima ya. Siapkan fisik. Mau dia tua, ya sampaikan ketika di manasik. Ibu, walaupun saya sudah tua, insya Allah sampaikan motivasi bahwa kita Allah akan berikan kemudahan, luruskan ya, berikan kemudahan. Nah, alhamdulillah anak sudah beberapa kali umroh dengan pihak-pihak travel lain. Travel berbeda. Travel berbeda. Setiap travel punya penanganan yang berbeda. Setiap travel punya kebijakan yang berbeda. Setiap travel punya cara pelayanan yang beda. Tapi saya yakin semua travel itu ingin memberikan yang terbaik kepada jemaahnya. Semua travel pengen memberikan yang terbaik kepada jemaahnya. Itu yang perlu. Jadi siapkanlah itu yang tadi itu, tips dan triknya itu seperti itulah Ustaz. Mungkin kami perlu belajar banyak lagi Ustaz. Ini saya tutup, perlu belajar. Mungkin perlu masukan dari teman-teman. Dari pihak-pihak yang lain. Yang lain silakan. Ya kan kami juga tidak mengatakan kami lebih baik daripada yang lain juga bukan. Berarti beberapa kesimpulan nih Bang Dedat. Satu, harus tanggung jawab tadi ya. Tanggung jawab Ustaz, ini penting. Penting baik dari semua lah yang bertugas, baik dari pihak travelnya, tadi pembimbing, tour leader maupun mutawifnya. Terus yang kedua, komunikasi harus terjalin terus. Bahkan dari tanah air sampai nanti kembali lagi. Kemudian tadi itu sempat juga Bang Dedat singgung itu, ya kalau ada apa-apa ya di antara bentuk komunikasi ya beritahu, oh ini maaf ada perubahan hotel, atau ada perubahan maskapai, atau ada perubahan jam terbang. Ya karena kadang di luar ini ya, di luar yang kita rencanakan. Termasuk Ustadz yang paling utama, apa?
ada perubahan masuk Raudo pun juga Iya, sampaikan. kemarin. Itu harus disampaikan Ustaz. Waktu itu sudah sampai tanggal sekian, Iya. sudah ada harapan nih. Iya. Ya ternyata direnovasi lagi, diperpanjang lagi, nggak Nah, bisa. tiba-tiba ada lagi. Jadi ya udahlah, itu memang ujiannya masing-masing. Iya, komunikasikan. Nah, ya terus yang terakhir itu tentang ini ya, sampai pemilihan paket tadi, dan yang paling penting niat ikhlas, sabar double tadi. Ya, Ya, sabar. karena memang ya ujiannya adalah di sana, tidak mungkin lepas dari ujian. Afwan Ustaz, tadi yang pemilihan paket, insya Allah paket kita sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan jemaah. Silakan. Yang terdekat kapan Bang Didat? Nah, ya ini penting, bagus Pak. Yang terdekat ini di bulan Juli Ustaz. Yang terdekat, Tanggalnya? Yang terdekat itu kita ada di tanggal 10 Juli. Ada. Sudah ada pembimbingnya ya? Ada pembimbingnya. 12 Juli sudah, 10 atau 12 Juli sudah ada pembimbingnya, tanggal 12 sudah ada pembimbingnya. Di tanggal 14 Juli juga ada pembimbingnya. Oke. Sudah ada pembimbing. Tunggu di browser nanti ada semua pembimbingnya. Ya. Dan di tanggal 24 Juli, dan ini Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Tasikal. Silakan daftarkan diri. Masih ada kuota? Masih ada kuota. Masih ada kuota. Alhamdulillah yang mendaftarkan. Terjangkau lah ya. Ini terjangkau. Ya. Ya, terjangkau. Di bawah 30? Di bawah 30 Ustaz. Masya Allah. Di bawah 30 terjangkau di tanggal 24. Nah, setelah itu di tanggal 29 Juli juga ada. Jadi kita ada 4 keberangkatan. Yang selain tanggal 24 itu terbuka juga untuk yang lain gitu? Oh, terbuka. Maksudnya bukan private tertentu? Bukan private. Bukan pembimbing ini dengan jamaahnya saja? Masih bisa yang lainnya masih masuk? bisa dengan siapapun bisa. Berarti ada yang misalnya nggak cocok dengan tanggal 24 Juli dengan saya, Ya. berarti bisa tanggal 10 tadi atau 12 ya? Ya. Terus tanggal 14 atau tanggal 29? Iya, kan dari 14 24 dulu Ustaz. 14 24 dulu dengan saya. 24 ya, dengan Ustaz 24 ya. Nah, setelah itu di tanggal 29 ada lagi. Nah, Dan semua itu dengan pembimbing-pembimbing yang berbeda-beda. yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Yang penting, yang paling utama adalah sesuai dengan tuntunan. Ya, sesuai dengan tuntunan insya Allah. Insya Allah sesuai dengan tuntunan Ustaz. Ya, baik. Itu aja Bang Didat. Dan ini salah satu baju kita yang kemarin ya, ini untuk jamaah. Ya. Nah, baju ini juga menarik Ustaz. Baju yang Ustaz pakai ini didesain oleh desainer yang dia sudah sekarang, tadinya desainer untuk yang, alhamdulillah dia sudah desain untuk yang baju syar'i Ustaz. Ya, dia berikan ke kita desainer ini, bahannya juga berbeda, bahannya alhamdulillah bagus juga itu bahannya. Warnanya juga pas dengan warna Rihlatur. Warna juga Rihlatur, kopernya juga hampir sama. Iya. Ya, jadi ya tunggulah umroh bersama Rihlatur. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Tapi yang 24 Juli itu dapat koper ya? Dapat Ustaz. Oh, dapat. Oke, baik. Yang kami tunggu, nanti ada yang tertarik untuk paket 24 Juli, silahkan nanti lihat di Instagram Rihlatur. Dan kita sudah punya beberapa kantor cabang juga di Gunung Kidul, di pesantren sini. Di Sleman juga ada, nanti infonya bisa ikuti di Instagram Rihlatur. Ada juga di Jakarta, di Bengkel Pandawa, sama Semarang. Nantikan juga mudah-mudahan ada di kota yang lain. Kota yang lain ada di Semarang, di Jogja paling banyak. Karena Jogja tempatnya Ustadz di sini, kita berikan kemudahan untuk orang mendaftarkannya. Jakarta di mana? Di Jakarta di Jalan Marga Satwa nomor 12. Ada Pandawa Andara. Silakan datang ke situ. Siap. Yang di Semarang ada di Gunung Perbalan. Nanti ada di alamat-alamat kita. Ya, nanti ya infonya lengkap banget di Instagram ya. Nanti kita akan cantumin itu. Dan mohon doa semoga kita bisa terus berbagi kebaikan juga untuk umat ya, terutama banyak yang butuh untuk bimbingan. Mudah-mudahan bisa membantu jamaah, membantu pondok, membantu para ustadz juga dan timnya, dan semoga ini manfaat untuk umat. Ya, makasih Bang Didat untuk kunjungannya. Insya Allah nanti berikutnya kita datangi media ilmu. Insya Allah. Demikian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Ini Ustaz, makanannya apa nih Ustaz? Ini kambing dan ayam. Kambing dan ayam. Yang selera kambing ya silakan makan kambing, yang cuma ayam aja silakan gitu. Tergantung. Pewakiman ayam. Baik kan ya.
Selamat menikmati Pak Wakiman. Nanti habis ini kita tanya komentar masing-masing. Barakallahu fikum. Gimana nih Ustaz? Sedikit. Alhamdulillah selesai. Semangat. Semangat ya Ustaz. Abangku. Nyala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, katanya ilnya relatur. Masya Allah, Masya Allah. Jeddah. Sudah nunggu bagasi. Nanti urusan rehlah. Oke, salah. Yuk. Ayo bapak ibu, dibeli, diborong. Mari. Parfum. Rauda. Gambar. Lukisan. Tumbler. Botol. Ayo bapak ibu, Jokowi boleh, Anies boleh, Prabowo boleh, Ganjar boleh, Gibran boleh. Promo.